Halo, selamat datang di video tutorial sistem multimedia menggunakan Adobe Flash CS3. Untuk video tutorial yang pertama ini, kita akan membahas mengenai aplikasi Flash itu sendiri dan pengenalan mengenai komponen-komponen utama yang ada di dalam Flash. Langsung saja kita buka aplikasi Adobe Flash CS3 yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama kali, kita akan mencoba membuat file baru di dalam Adobe Flash CS3 ini. Cara membuat file baru, kalian cukup pilih di bagian menu bar atas. Paling kiri ada bagian file, kemudian pilih saja pilihan new, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl+N. Kalau sudah diklik saja, maka akan muncul window baru bernama new document. Untuk yang pertama ini, kita cukup memilih flash file ActionScript 3.0, lalu kita pilih saja OK. Maka akan muncul tampilan flash, di mana kita bisa mulai bekerja sekarang. Untuk pertemuan hari ini, atau video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen utama yang terkandung di dalam Flash CS3 ini. Di sini saya sudah membagi menjadi 6 komponen utama. Ada layer, timeline, stage, properties, toolbox, dan panel. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai layer. Layer sendiri terletak di bagian kiri atas, di mana mau saya menunjuk sekarang, ini adalah layer. Layer adalah lapisan atau lembar kerja yang masing-masing memiliki elemen tersendiri, sehingga memudahkan kita untuk mengorganisasikannya. Jadi di dalam bagian layer ini kita bisa membuat lebih dari satu layer dan bisa kita buat elemen-elemen untuk masing-masing layernya itu sendiri. Nah, kemudian adalah bagian atau komponen yang kedua yang bernama timeline. Timeline berada persis di samping kanan dari layer. Yang ada angka-angkanya ini kita sebut sebagai timeline. Timeline adalah tempat kita untuk mengatur waktu dari flash kita. Jadi kita dapat mengatur kapan suatu objek masuk ke dalam stage dan kapan suatu objek keluar dari stage. Lalu apakah stage itu? Nah, stage berada di bagian ketiga dari komponen utama yang ingin saya jelaskan. Bila kalian lihat di dalam file flash ini, stage berada di bagian tengah. Stage adalah lembar kerja. Jadi, di mana saat kita memasukkan objek di dalam stage ini, maka objek itu juga akan muncul saat kita menjalankan file flash kita. Apabila kalian memasukkan objek flash yang kalian ingin buat di bagian luar daripada stage ini, maka objek yang kalian buat di luar ini atau di luar sini tidak akan muncul pada saat kalian execute file flash kalian. Jadi yang akan muncul hanya ada yang di dalam stage saja. Kemudian komponen keempat adalah properties. Properties sendiri digunakan untuk mengubah properties dari objek yang sedang kita pilih atau objek aktif yang sedang kita select. Nah, bila seperti ini kita belum memasukkan objek apapun di dalam stage kita. Jadi secara default, properties di bawah sini akan menunjuk kepada stage kita itu sendiri. Nah, di sini kita bisa mengatur size-nya atau ukuran dari stage kita bisa atur di sini. Kita coba saja. Nah, di sini ada pilihannya, judul, deskripsi, ukurannya, dan yang unik di sini adalah frame rate. Nah, frame rate sangat berpengaruh pada saat kalian ingin membuat file flash yang baik dan benar. Frame rate itu sendiri adalah kecepatan dari frame kalian. Jadi kalau di sini adalah secara default 12 fps. Ini berarti file flash kalian akan menjalankan 12 frame per detiknya. Bila kalian menginginkan animasi yang lebih cepat, berarti kalian tinggal ubah saja angka 12 ini menjadi angka yang lebih tinggi dari 12. Jadi misalnya saya ubah jadi 24, maka kecepatannya akan berubah menjadi 24 frame per detiknya. Bila ingin lebih lambat, berarti tinggal dikecilkan saja angka dari frame rate-nya ini. Ini saya kembalikan seperti semula. Kalau sudah di OK saja, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai properties. Berikutnya komponen yang kelima. Komponen kelima adalah toolbox.
Toolbox itu sendiri berada di bagian kiri. Biasanya ada di bagian kiri dari flash kalian. Toolbox itu adalah sebuah kotak yang menampung berbagai tool yang ada di Adobe Flash CS3. Atau dengan kata lain, tool yang sudah disediakan dari Adobe Flash CS3 yang digunakan untuk membantu kita dalam membuat dokumen flash kita. Tool-tool ini sudah disediakan secara default oleh Adobe Flash CS3. Penjelasan mengenai tool ini, masing-masing tool ini bisa kita lihat pada video tutorial yang selanjutnya. Kemudian setelah toolbox, adalah komponen terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu panel. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai panel. Panel adalah suatu tempat di mana kita bisa menyimpan window-window yang akan kita gunakan selama menggunakan Adobe Flash CS3. Berarti kalau di dalam dokumen flash kita sekarang ini, panel itu biasanya terletak di bagian kanan, kiri, ataupun bawah. Ini bisa kita sebut sebagai panel. Karena ini adalah tempat yang kita gunakan untuk menambung window-window yang kita gunakan selama menggunakan Adobe Flash CS3. Saya contohkan misalnya di bagian kanan ini. Nah, ini ada window color dan swatches. Dia berada di bagian panel sebelah kanan. Bila kita close dan library-nya saya close juga, maka akan hilang panel di bagian sebelah kanannya. Tapi kita bisa memunculkan kembali panel yang di sebelah kanan ini dengan cara pilih saja di menu bar bagian window dan dipilih saja window apa saja yang mau kita munculkan. Jadi kembali seperti yang saya bilang sebelumnya, panel ini bisa kita gunakan untuk menampilkan window-window yang kita mau atau kita tidak mau. Jadi kita bisa sembunyikan saja sesuai keperluan kita dalam membuat dokumen flash kita. Contohnya saya pilih color di sini, maka akan muncul kembali window color dan swatches di panel bagian sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai komponen utama yang ada di dalam Adobe Flash CS3. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai komponen ini akan saya jelaskan di video tutorial yang selanjutnya. Demikian video tutorial kali ini. Terima kasih.